Shalom, nama saya Kadisha Aditi Kurnia dari kelas 12.6 nomor absen 10. Untuk ujian praktik mata pelajaran agama Kristen, saya akan membawakan renungan yang berjudul tentang mengasihi dengan kasih Tuhan. Namun sebelum dimulainya renungan kali ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi hamba-Mu ini untuk menyampaikan renungan yang dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong berkati hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan renungan kali ini dengan baik ya Tuhan. Tolong sertai dari awal sampai akhirnya Tuhan. Berkati supaya orang-orang yang mendengarkan renungan ini bisa terberkati dan mereka tergerak hatinya untuk mengenal-Mu lebih dekat lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu. Amin. Sebelum kita masuk ke renungan, marilah kita sama-sama menaikkan satu pujian yang berjudul Dengan Apa Kan Ku Balas. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Untuk video GIF ini saya memutuskan untuk berbagi berkat dengan polisi cepek di depan perumahan Lembah Harapan. Saya memberikan makanan kepada bapak tersebut dengan harapan bapaknya tidak perlu memikirkan makan siang untuk hari itu. Semoga dari pemberian itu ia dapat merasakan kasih Tuhan melalui pemberian saya. Shalom semuanya. Untuk renungan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Mengasihi dengan Kasih Kristus. Ayat Alkitab yang diambil adalah Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih adalah kata-kata yang sering kita jumpai dalam Alkitab. Faktanya, ada lebih dari 400 kali kata kasih muncul dalam Alkitab. Hal ini menandakan betapa pentingnya kasih itu. Namun, sebenarnya apa arti kasih itu? Dan kepada siapakah kita bisa belajar tentang kasih? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 dijelaskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Pengertian mengenai kasih sesuai ayat yang sudah kita baca sangat merujuk kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sifat-sifat kasih itu adalah sifat-sifat dari Allah sendiri, karena Allah itu adalah kasih itu sendiri. Kasih Allah juga kita kenal sebagai kasih agape. Kasih agape melibatkan kesetiaan, komitmen, dan tindakan yang disengaja. Kasih agape adalah kasih yang bersifat aktif. Kasih ini mendemonstrasikan melalui perbuatan. Ayat Alkitab yang paling terkenal mengenai kasih agape adalah Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih agape Allah yang begitu besar, sampai-sampai Bapa di surga juga rela untuk memberikan anak yang satu-satunya untuk menebus dosa, bukan hanya untuk satu orang, namun untuk seluruh dunia. Dan tidak bersifat sementara, melainkan penebusan itu untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang datang. Betapa hebatnya kasih Allah itu. Maka kita harus mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kasih yang Allah tunjukkan memang sangat sulit, namun jika kita ingin mencontohkan kasih yang terbaik, maka kita harus belajar dari kasih yang Tuhan berikan. Bagaimana cara kita bisa meneladani kasih Tuhan? Pertama-tama, kita harus memiliki Roh Kudus. Yang kedua, kita harus menerima pengampunan dari Tuhan itu sendiri. Dengan kita menerima pengampunan, kita bisa menyadari betapa besar anugerah Tuhan kepada kita, sehingga kita sekarang bisa mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan. Yang terakhir, kita harus mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Mempraktekkan kasih tidak perlu sulit-sulit. Kita bisa melakukan dengan hal-hal yang sederhana, yaitu dengan menolong orang lain atau memberi kepada orang yang membutuhkan. Perbuatan-perbuatan ini bisa kita lakukan dengan secara teratur supaya ini menjadi kebiasaan bagi kita. Maka dari itu, hendaklah kita semua saling mengasihi sesama kita sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Sekian renungan dari saya. Mari kita sama-sama tutup renungan ini di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, kasih-Mu. Kami bisa menutup renungan kali ini dengan atas campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, renungan ini bisa berjalan lancar, biar yang mendengar bisa menjadikan firman ini jadi rema dalam kehidupan sehari-hari mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Kami bersyukur, dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Amin. Untuk mengakhiri renungan kali ini, mari kita sama-sama berdoa untuk sekolah dan bangsa kita. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kasih-Mu yang tidak ada habisnya bagi kami ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan atas kesempatan ini. Kami akan naikkan doa untuk bangsa ini ya Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa ini sedang mengalami kesusahan. Dalam masa-masa yang susah ini Tuhan, banyak orang yang menderita. Tuhan tolong ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu menolong
orang-orang yang kesusahan ya Tuhan. Engkau selalu mendengar cerita orang-orang yang merindukan Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong berkati Tuhan, lewati bangsa Indonesia ini ya Tuhan, mulai dari pemerintahannya sampai ke masyarakatnya ya Tuhan. Engkau pimpin semuanya ya Tuhan dalam tangan-Mu, supaya bangsa Indonesia bisa lebih maju dan bisa keluar dari masa terpuruk ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami SMA 13 Surabaya ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas rencana yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau menempatkan kami di sekolah ini untuk rancangan yang baik ya Tuhan. Kami tahu kami punya tujuan di sekolah ini Tuhan, dan kami juga mendoakan sekolah ini melalui dari pimpinannya, komite, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, TU, guru-guru, dan juga murid dan petugas-petugas lainnya ya Tuhan. Tuhan sertai setiap mereka Tuhan, supaya mereka bisa membawakan kejayaan bagi SMA 13 Surabaya, dan biar dari SMA 13 Surabaya banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan, khususnya dari anak-anak yang beragama Kristen atau Katolik ya Tuhan. Biar kami bisa menjadi terang dalam kegelapan di SMA 13 Surabaya ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami tutup doa ini ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.